Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke pendalaman mengenai gerak parabol. Kita mulai saja. Di sini tentukan proyeksi kecepatan awal benda yang memiliki kecepatan awal dan sudut elevasi berikut. Nah, ini hanya hiburan ya. Kenapa saya bisa katakan hiburan? Karena kita hanya menentukan hasil rumusan ini, V0X dan V0Y. Jadi kita langsung saja bahwa V0X untuk yang A ya, V0 sama dengan 40 meter per sekon, alfa sama dengan 45, maka V0Y sama dengan V0 sinus alfa sama dengan 40 kali sinus 45 sama dengan 40 kali setengah akar 2. Coret-coret 20 akar 2 meter per sekon. Selesai. V0X nya sama dengan V0 kali kosinus alfa sama dengan 40 kali kosinus 45 sama dengan 40 kali setengah akar 2 sama dengan 20 akar 2. Ini kan bisa coret ya, meter per sekon. Nah, berarti unsur X dengan unsur Y nya sama-sama 20 akar 2. Lanjut, untuk yang B nya ini tidak diminta untuk mencari resultannya juga, bukan? Jadi kita lanjut ke bagian B. Maka V0 sama dengan 30 meter per sekon, alfa nya sama dengan 37. Langsung masuk V0Y sama dengan V0 kali sinus alfa sama dengan 30 kali sinus 37 derajat sama dengan 30 kali sinus 30. Nah, ini silahkan kalian cari sendiri ya. Nah, begitu juga V0X sama dengan V0 kali kosinus alfa sama dengan 30 kali kosinus 37 derajat sama dengan 30 kali berapa. Silahkan diteruskan sendiri. Kemudian yang C, di situ ada V0 sama dengan 50 meter per sekon, alfa sama dengan 30 derajat, seperti ini. Maka V0Y sama dengan V0 dikalikan sinus alfa sama dengan 50 kali sinus 30 sama dengan 50 kali sinus 30 itu setengah ya, 25 meter per sekon. Kemudian V0X nya sama dengan V0 kali kosinus alfa sama dengan 50 kali kosinus 30 sama dengan 50 kali kosinus 30 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Nah, ini bisa kita hilangkan, berarti 25 akar 3 meter per sekon. Selesai. Seperti itu. Kemudian lanjutnya adalah yang nomor 2. Devina melemparkan batu dan membentuk sudut 30 derajat terhadap horizontal jika kecepatan awal batu tersebut 25 meter per sekon dan G sama dengan 10 meter per sekon. Tentukan. Nah, ini sama ya, kita bisa mengidentifikasi terlebih dahulu untuk masing-masing apa yang diketahui. Kita bisa identifikasi. Yang pertama adalah di situ ada V0 sama dengan 25 meter per sekon. Kemudian G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian alfanya adalah 37 derajat. Nah, kita bisa identifikasi terlebih dahulu untuk unsur kecepatan X dan Y-nya, yaitu V0Y sama dengan V0 kali sinus alfa, V0-nya 25 kali sinus 37 derajat. Sama dengan 25 kali sinus 37 derajat itu sama dengan 0,8 ya. 0,8 itu 8 kali berapa? 8 kali 25 itu 200 dibagi 10 berarti 20 meter per sekon. Kemudian V0X nya sama dengan V0 kali kosinus alfa sama dengan berapa? 25 ya. 25 dikali kosinus 37 derajat sama dengan 25 dikalikan 0,6 itu sama dengan 150 dibagi 10 berarti 15 meter per sekon. Ya, benar ya.
sebentar. Sinus 30 derajat. Sinusnya itu 3. Oh, Pak Jul kebalik ini. Aduh, coba saya cocokkan aja ya. Saya cocokkan ya. Sinus 37 derajat. 30. Oh. Sinus 37. Sinus 37 itu 0,6. Oh, kebalik berarti Pak Jul. 0,6 ya, kebalik ya berarti ya. 0,6 ini yang 0,8, berarti ini 20, sini yang 15 meter per sekon. Nah, seperti itu. Proyeksi kecepatan awal batu pada arah horizontal dan vertikal sudah ya, ini menjawab A. Kemudian kita jawab yang B. Besar kecepatan batu pada saat T sama dengan 2. Berarti V pada saat T sama dengan 2 sekon. Itu sama dengan, di situ diketahui V0x itu sama dengan 20 meter per sekon. Maka VY, pakai persamaan VY sama dengan V0y min GT. Nah, ini asal muasal persamaannya saya tulis ya. VT sama dengan V0 min plus AT. Nah, ini asal muasal persamaannya itu dari persamaan gerak lurus berubah beraturan. VT-nya jadi VY karena komponen Y, sumbu Y ya. V0-nya V0Y komponen sumbu Y. AT, A-nya berubah jadi G. Kenapa ini jadi min? Karena berlawanan arah gerak. Parabol kan arahnya ke atas positif. Otomatis gerak gravitasi, gaya gravitasi kan arahnya ke bawah. Dia negatif karena berlawanan arah. Seperti itu. Nah, di situ yang ditanyakan adalah VY sama dengan V0Y-nya adalah 15 min GT. Min G-nya adalah 10, T-nya adalah 2. Seperti ini. VY sama dengan 15 min 20 sama dengan min 5 meter per sekon. Oke, clear ya. Ini. Kemudian, nah, permasalahannya adalah di sini ada V0x dan Vx itu sama dengan V0x. Nah, maka kita bisa mencari resultannya bahwa Vt sama dengan akar dari Vx kuadrat tambah Vy kuadrat. Akar dari 20 kuadrat tambah min 5 kuadrat sama dengan akar 400 tambah 25. Akar 425 sama dengan 5 akar 21 ya. 25 kali 4 kali 4 16 tambah 1, oh 17. Nah, meter per sekon. Seperti itu. Berikutnya, kenapa saya Pak Jul gunakan seperti ini? Karena yang ditanyakan adalah kecepatan batu. Kalau kecepatan batu itu kan karena gerak parabola kan berulang kali Pak Jul katakan bahwa komponennya itu yang berpengaruh itu ada komponen X sama komponen Y. Ya, makanya di sini saya tuliskan Vx-nya berapa, Vy-nya berapa. Seperti itu. Oke, kita lanjut pada nomor yang C ya. C adalah jarak mendatarnya ya. Jarak mendatar dan ketinggian yang dicapai batu pada saat T sama dengan 2. X, kalau mendatar X ya, sama dengan V0x kalikan T. Sama dengan 20 dikalikan 2 sama dengan 40 meter. Berarti jarak mendatarnya adalah, nah, ke sini. Nah, ini 40 meter. Katakanlah asumsinya di sini. 40 meter jarak mendatar. Nah, kemudian jarak horizontal, jarak mendatar, ketinggian. Kalau ketinggian, nah ini nanti. Berarti kita bisa menggunakan Y sama dengan V0Y dikalikan T ya, min setengah GT kuadrat. Y sama dengan V0Y. V0Y nya kan jelas tadi berapa tadi? V0Y 15 ya, ini ya. 15 kali T nya 2 dikurangi setengah kali 10 kali T nya 2 kuadrat. Nah, seperti ini.
Ini sama dengan 30 dikurangi setengah kali 10 kali 4. Ini coret-coret 2. Sama dengan 30 kurangi 20. Sama dengan 10 meter. Nah, berarti ini ketinggiannya adalah 10 meter. Selang 2 detik. Ya. Selang 2 sekon. Ini kan 2 sekon. Seperti itu. Oke, gitu ya. Bisa diterima terlebih dahulu. Nah, selanjutnya adalah, sebentar Pak Jul, cari kertas dulu. Selanjutnya adalah ketinggian batu pada saat kecepatannya menjadi 20 meter per sekon. Ketinggian ya. Coba yang D. Nah, kita bisa menghitung bahwa VJ kuadrat itu sama dengan V0Y kuadrat min 2AS. Ya kan? Nah, pada saat kecepatan batunya itu menjadi 20 meter per sekon, berarti 20 kuadrat sama dengan 15 kuadrat min 2 kali A-nya 10 kali S. Ya. S-nya itu bisa kita asumsikan sebagai ketinggian. Udah clear? Berarti ini 20 kuadrat itu adalah 400 dikurangi 225 sama dengan ini sebentar. 225 ya. Benar, min 20 S. Berarti 175 sama dengan min 20 S. S sama dengan 175 dibagi min 20 sama dengan min 8,75 meter. Seperti ini. Coba silahkan kalian koreksi lagi ya ini. Kemudian yang E. Nah, untuk yang E, besar kecepatan batu pada saat mencapai ketinggian 10 meter. Kecepatan batu pada saat mencapai ketinggian 10 meter. Ini Pak Jul pakai rumusan sama. VJ kuadrat sama dengan V0Y min 2AS. VJ kuadrat, V0Y-nya adalah 15 kuadrat. Ini kuadrat ya, min 2 kali 10 kali ketinggiannya 10. Nah, seperti ini. VJ kuadrat sama dengan 225 dikurangi 200 sama dengan 25. VJ sama dengan akar 25 sama dengan 5 meter per sekon. Seperti ini. Ini ambilnya dari V0Y ya. Seperti itu. Kemudian untuk berkaitan dengan V0X-nya atau Vx-nya, Vx-nya itu kan tetap ya. Jadi V0X-nya itu tetap sampai dengan ketinggian berapapun. Itu tetap. Jadi Vx-nya itu kan sama dengan V0X, itu sama saja dengan 20 kali kosinus berapa itu? 37 derajat. Itu sama dengan 20. Nah, ini sudah ada Vx, ini ada udah ada Vx, ini udah ada Vy meter per sekon ya. Nah, silakan kalian bisa mencari mengenai resultan kecepatannya. Kan di sini yang dikatakan adalah besar kecepatan batu. Seperti itu. Seperti halnya tadi yang nomor berapa tadi? Resultan besar kecepatan pada saat T sama, nah seperti halnya yang nomor B itu kan kita juga menghitung resultannya. Oke, clear. Ini silahkan dilanjutkan sendiri ya. Yang perlu di cross check itu yang D ini loh.
Ini ketinggian batu pada saat kecepatannya menjadi 20 meter per sekon. Ini silahkan kalian teliti lagi ya. Soalnya Pak Jul ini mau keburu mau pergi, jadi mau meneliti ulang juga nanti malah memakan waktu. Oke, yang terakhir untuk yang nomor ketiga, di situ diketahui masing-masing bahwa V0 sama dengan 20 meter per sekon, alfanya sama dengan 30 derajat, ketinggian gedungnya H sama dengan 400 meter. Nah, kita bisa cari masing-masing unsurnya ya. V0x itu sama dengan V0 cosinus alfa sama dengan 20 kali cosinus 30 sama dengan 20 kali setengah akar 3 sama dengan 10 akar 3 ya. 10 akar 3 meter per sekon. Kemudian V0y sama dengan V0 kali sinus alfa sama dengan 20 kali sinus 30 sama dengan 20 kali setengah sama dengan 10 meter per sekon. Nah, ini masing-masing unsur Vx dan Vy nya, V0x sama V0y nya maksud saya. Kemudian di sini adalah yang ditanyakan berdasarkan uraian tersebut besar jarak mendatar X yang dapat dicapai bola. Nah, runtutannya kita kan mestinya kita bisa menghitung terlebih dahulu proses-prosesnya. Katakanlah ini gedungnya ya. Nah, ini kan berarti otomatis titik tertinggi. Di sini adalah TY max atau waktu pada saat ketinggian maksimum. TY max. Kemudian nah, di sini ada ketinggian gedung. Nah, ini bisa dikatakan sebagai Y max. Ya kan? Y max. Oke, bisa diterima dulu. Ini A, ini B, kemudian mendarat di C. Nah, ketinggian gedung itu sendiri adalah 400 meter. Nah, seperti ini. Maka kita bisa menghitung untuk T sampai dengan maksimum ya, bahwa TY max ini Pak Jul pakai rumus V0 kali sinus alfa per G. V0 nya berapa? V0 nya adalah V0Y. Sorry. Kok V0Y? Karena ini Pak, biasanya kan ini berasal dari rumusan ini ya, bahwa VY sama dengan V0Y min GT. Nah, berasal dari ini. Karena nilai VY nya 0 pada saat maksimum, itu kan kecepatan Y nya 0. Nah, ini 0. 0 sama dengan V0Y min GT. V0Y sendiri adalah V0 kali sin alfa gitu loh. Jadi makanya TY max sama dengan V0 sin alfa per G. Di situ V0 nya 20 kali sinus 30 dibagi 10 sama dengan 20 kali setengah dibagi 10 sama dengan 10 per 10 sama dengan 1 sekon. Selesai TY max nya. Nah, setelah TY max sudah ketemu, kita tinggal mencari Y max. Y max itu ini, bahwa Y maksimum itu sama saja V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Nah, ini berasal dari persamaan apa? Ini berasal dari persamaan VY kuadrat sama dengan V0 kuadrat V0Y kuadrat min 2AS. Nah, AS-nya itu S sama dengan Y max ya. Seperti itu. Ini asalnya kan dari persamaan, kembali lagi gerak lurus berubah peraturan. Nah, tinggal dimasukkan V0-nya berapa? V0-nya 20. 20 kuadrat kali setengah kuadrat per 2 kali 10. 400 kali 1/4 per 20. Coret 100 ya. Nah, sama dengan 5 meter.
Ya kan? Nah, 5 meter. Nah, sampai dengan di sini ini kan berupa sampai di sini ya. Itu kan merupakan gerak jatuh bebas. Ya kan? Gerak jatuh bebas. Dari B ke C itu merupakan gerak jatuh bebas. Dari B ke C itu gerak jatuh bebas. Berarti kita bisa menghitung Y-nya, bahwa Y itu sama dengan Y max tambah 400 sama dengan 5 tambah 400 sama dengan 405 meter. Nah, gerak jatuh bebas kita gunakan pakai yang Y sama dengan mana nih? Sini ya. Y sama dengan V0T min setengah AT kuadrat. Karena arah ke bawah berarti positif ya, seperti ini. Nah, ini V0-nya gerak jatuh bebas itu adalah V0 itu sama dengan 0. Maka Y sama dengan setengah AT kuadrat. Y-nya berapa? 405. 405 sama dengan setengah kali 10 kali T kuadrat. Coret-coret 5. T kuadrat sama dengan 405 dibagi 5. Sama dengan berapa? Ini masih ada setengah ya? Oh iya, benar. Ini setengah AT kuadrat, benar 5. Pakai kalkulator aja. (405) itu 81. Nah, otomatis T sama dengan akar 81 sama dengan 9 sekon. Ya. Jadi 9 sekon. Jadi dari A ke B, TY max ini kan ke sini itu 1 sekon. Terus ini ke sini. Nah, ini adalah 9 sekon. Iya kan? Nah, kemudian saya lanjut. Lama benda di udara adalah tentunya adalah 1 sekon. Nggak bisa pakai cari kertas lagi ya. 1 sekon 9 sekon. Lama benda di udara sama dengan 1 tambah 9 sama dengan 10 sekon. Kemudian jarak mendatarnya, itu sama saja X ya, X V0X dikalikan T. Nah, T-nya sudah ketemu berapa itu tadi? T-nya sudah ketemu 10 ya. Berarti sama dengan V0X-nya adalah 10 akar 3 kali 10. X sama dengan 100 akar 3 meter. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup ya untuk mengenai gerak parabola ini, khususnya mengenai T maksimum dan Y maksimum. Jadi pada posisi benda berada pada saat di puncak. Waktu di puncak berapa, ketinggian pada saat di puncak itu berapa. Seperti itu. Silakan kalau misalkan ada komen atau misalkan ada koreksi, tulis saja di kolom komentar. Pak Jul terbuka dengan semua koreksi. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.